Pagi biar Halo, selamat pagi Oke Zoners. Ketemu lagi bersama gue Fitri dan saya Tommy. Selama 45 menit ke depan kita akan membahas isu-isu yang lagi terhangat nih. Dan headline di okezone.com. Isu-isu yang lagi terhangat. Isu-isu yang lagi terhangat. Lagi hangat. Pasti lo gara-gara ini ya, tadi minum ini ya. Ini anget banget nih pagi-pagi nih Okezoners. Iya, pagi-pagi kan hujan nih Okezoners daerah Jakarta. Iya, pagi-pagi udah hujan. Penting untuk menjaga kesehatan, betul, tubuh. Stamina. Kalau dingin gini, minum teh hangat. Minum teh hangat, jahe hangat, kopi hangat. Nah, nanti hari ini kita juga akan dihangatkan sama salah seorang anak muda. Anak muda sebenarnya berbakat. Saya sama bintang tamu kita yang nanti akan kita undang, umurnya nggak jauh-jauh beda lah. Sekitar 2 sampai 13 tahun. Jauh. Tapi itu nanti kita nanti keep ya? dulu. Mungkin Okezoners bisa nebak-nebak nih siapa. Yes. Kodenya, cluenya. Cluenya inisialnya adalah A. Salah satu finalis. Iya, pokoknya kontestan Indonesian Idol. Kalau Cristiano Ronaldo kan ingatnya CR7. Nah, kalau ini A11. A11. Siapakah pokoknya dia? masih muda, berbakat dan ganteng tentunya. Ayo Okezoners, nanti akan kita undang. Nanti ada ke di kursi sini. kita di sini. Ke ruang tamu kita. Benar, ya. dan kita akan cari tahu kenapa dia bisa sesukses ini. Betul, di usia muda. Siapa gitu. yang mau tips-tipsnya, pantengin terus ya. Tadi di awal sudah kita hadir nih. Bikin tebak-tebakan ya, yang bisa menebak A11 itu siapa. A11. Daripada Okezoners semakin kalau pusing, masih belum bisa makin nebak, bingung, udah deh, karena kita lagi kasih aja macet-macetan, deh. abis hujan, kita langsung Betul. undang aja. Kita undang langsung ke dalam studio kita. Ini dia Axelo. Axelo, sini Axelo. Silakan. Tepuk tangan dong. Halo, selamat pagi. Halo, apa kabar? Ayo, Kita mandiin Halo, sedikit ya. Okezoners. Ini dia. Silakan duduk, Axelo. Silakan Axelo, apa kabar? Baik, puji Tuhan sehat, Kak. Axelo, lu anak pagi gak sih? Enggak, aku Oh, bukan morning person. jadi nih. ini anak siang. Anak siang ya, kayak agak sedikit siang lemes dong. nih. Iya, agak ngantuk. Biasanya kedinginan apa juga nih. yang dilakukan pagi-pagi supaya semangat? Ada Sarapan. Aku kalau pagi-pagi biasanya beli mie ayam. Beli mie ayam. Kenapa mie ayam? Kenapa nggak bubur? Kenapa nggak roti? Kenapa nggak kopi, bakar? ya Karena kan? Mie ayam tuh lebih enak, Kak. Oke. Lebih Gurih kenyang kali ada. ya? Basah juga iya, Oke. nggak kering-kering banget. Oh, Kenyang juga iya. Iya. bener Tapi kan nasi pakai opor juga basah iya. Cuman kan kenyang juga. masaknya ribet, Kak. Oh iya benar. Ini langsung Bagi up bagi gitu ya. juga, salah juga. Oh, jadi Iya. moodbusternya dia pagi-pagi itu adalah mie ayam. Mie ayam, Tuh, betul. Okezoners catat Mie kalau ayam. ketemu Axelo bawain mie ayam. Betul. Anyway, Okezoners ini dia Axelo, dia adalah top 11 dari Indonesian Idol. Halo, Okezoners. Sapa dulu, Salam Okezoners. kenal. Axelo, lu punya ini nggak? Nama fanbase. Fanbase Ada, apa? nama fanbase aku Axelovers. Axelovers. Axelovers, pasti udah pada mantengin ya Iya. Axelovers ya di pagi hari. Coba Gimana mana nih? Axelovers, mana suaranya? Mana suaranya? Komen-komen loh, nanti kita bacain langsung. Biasa ya, kalau Axelo. sama fans itu ngapain sih? Ada ngumpul setiap seminggu sekali menyelesaikan Ada acara-acara teka-teki gitu. silang kah? Atau ini undian berhadiah ngegosok-gosok gitu? Emang dia tahu TTS. Masih tahu, Masih tahu, masih tahu, Kak. Biasanya ngebantah Dulu kan ngumpul dulu sama- suka ada acaranya juga kan TTS itu. Terus Kita yang boleh. Oh, iya. Kita yang Enggak, emang kalau dulu tuh kalau jadi ketahuan umur gua di kereta sambil atau nggak di koran juga masih ada kan iya, dulu. benar, Nah, benar. iya dulu aku kalau papa baca koran aku suka lihat ada TTS. Tapi bisa ngisi semuanya. Enggak juga. Anyway, umur berapa sih Axelo? Kok tahu TTS? Kalau Nah, nggak salah jadi gua dapat makanya. kabar informasinya umur masih 19 tahun. 19 tahun nanti Kak Juli. Belum. 23. Masih muda banget Masih ya. 18 Sama sekarang. 23. Iya. Tapi udah tahu ya koran dan teka-teki silang. Karena kan dulu zaman aku kecil juga belum ada HP-HP banget, Kak. Oh iya sih. Zaman aku umur 7 tahun, 6 tahun belum HP-HP banget. Oke. Masih Nokia gitu. Oh loh, Kak. iya benar, yang mainnya masih ini ya, Masih yang ular. Yang ular, betul. Ular. Iya, Ular, jadi ular. jadi masih kedapetan koran. Oh iya. Gitu. Ini kita pengen tahu deh Axelo. Kan Axelo ini sekarang sudah menjadi manusia yang berbeda dari Axelo yang sebelumnya. Ada apa aja yang berasa berubah dalam keseharian Axelo dari yang sebelumnya menjadi pria biasa, Pria sekarang menjadi dong. pria luar biasa. Sekarang banyak Karena fansnya. punggung ada nama Indonesian Idol. Oh, Yesus mantap. Style. Aku sebelum Apa yang berubah? sebelum keluar sebagai finalis Indonesian Idol, yang pasti aku cuman ya udah kuliah pulang. Terus hobi aku kan main basket, Kak. Ya paling sama itu. Kalau misalkan ada waktu lagi nggak sibuk kuliah, biasanya aku main basket atau enggak Main basket. jamming sama teman-teman, main musik. Tapi itu
Mabar. Kalau ada waktu, iya. Aku nggak sering-sering buat main game Kak. Jadi banyaknya di situ habis waktunya di kuliah, terus kuliah. main basket, ya paling. Tapi setelah keluar sebagai finalis, yang pasti kan kehidupannya 180 derajat berubah. Jadi kita yang biasanya punya waktu banyak banget, jadi mungkin waktunya sedikit lebih sempit, padet ya lebih padat karena kita ada panggilan ke sini ke sana dan tetap kuliah tapi tetap main basket juga tetap. Tapi ya paling nambah-nambah kayak kalau misalkan ada undangan kemana, ada latihan vokal, iya bener. Kalau misalkan sekarang kan aku les vokal juga Kak. Iya untuk untuk mempertajam kualitas suaranya kan. Jadi ya paling. Oh iya pantesan tadi pas Axelo ngomong sakit loh, udah tajam suaranya. Bukan ya? Bukan, beda Kak. Beda. Kalau itu ngomongnya sampai begini, mungkin. Tolong. Gini. Biar rame, biar rating naik. Biar yang di TikTok sambil ngetep. Yang di TikTok ngetep. Ayang mau nanya nih. Terus. Paling ya les vokal juga, terus kalau misalkan ternyata ada panggilan manggung ke sana ke sini, aku datang gitu sih paling. Oke. Gimana Fitri pasti ada pertanyaan? Ada, Axelo. Apa nih momen paling nggak nyangka selama lu mengikuti Indonesian Idol? Momen paling nyangka tuh ngikutin Indonesian Idol-nya nggak? Yang paling nggak nyangka, iya. Gue bisa ngomong. Iya, jadi kayak aku pikir, awal kan aku nyoba iseng Kak. Maksudnya karena sebenarnya itu udah mimpi dari lama sebenarnya. Cuman awalnya tuh aku mikirnya nggak langsung ke Indonesian Idol. Maksudnya pelan-pelan dulu dari bawah. Karena aku nggak punya riwayat pernah ikut lomba vokal. Paling FLS 2N itu pun langsung kalah di awal gitu. FLS 2N itu lomba seni tingkat kota dan nasional gitu loh Kak. Cuman kan bertahap dari kota dulu baru ke itu. Terus aku baru ke provinsi. Terus aku paling itu doang FLS 2N. Terus lihat H-1 roadshow Jakarta. Terus aku join di besoknya hari pertama roadshow Jakarta aku datang. Terus ikut lolos Prikes 1 ke video booth. Nah, itu kan baru kita dikabarin tunggu kabar kan. Nah, terus ternyata lolos ke juri utama. Aku mikir di juri utama, ini paling gua bisa eliminasi 1 udah pulang. Udah pasti. Ya karena kan di kita yang kita yang audisi tuh lihat temen-temen di audisi tuh gila-gila banget suaranya. Pada pas lagi latihan emang suaranya. Pas lagi latihan tuh mereka semua berbakat. Selain mereka latihan, mereka juga mau menjatuhkan mental kita kayaknya. Gimana tuh? Pressure ya. Iya dengerin suara mereka tuh pressure. Jadi kita yang kayak aduh gue kayak kurang nih gitu. Iya, apalagi background aku otodidak kan Kak. Background aku otodidak. Aku nggak punya skill yang semumpuni teman-teman lain mungkin gitu. Tapi nggak ada les vokal. Iya, sebelumnya nggak ada les vokal dan dengerin mereka kayak gitu lumayan. Wah, bisa lolos gak ya saya nih gitu. Ternyata lolos kan, puji Tuhan, dibawa ke eliminasi 1. Oh, denger-denger juga dapat golden ticket waktu itu. Oh, luar biasa. Iya kan, puji Tuhan lolos ke eliminasi 1, udah di eliminasi 1 aku masih mikir sama. Paling pulang nih abis ini. Taunya lolos ke elim 2 gitu kan. Nah, dari situ baru mikir, ini udah lumayan jauh nih, kayaknya saya nih kalau pesimis gitu. Baru udah di-PD-in, ternyata dibawa panjang jalannya ke top 11. Jadi nggak nyangkanya tuh bisa masuk Indonesian Idol gitu. Nah itu nggak nyangka. Itu momen paling nggak nyangka ya ternyata ya. Ada pertanyaan. Ya ini ada pertanyaan dari Okezoners. Ada hidden talent nggak? Hidden talent kamu apa? Hidden talent aku. Bisa muterin tangan gitu? Enggak ya? Apa ya? Muterin lidah. Muterin bundaran HI. Muterin rumah sambil lari. Hidden talent aku apa? Berenang. Oh, dia jago berenang, Okezoners. Bisa lah lumayan bisa berenang. Bisa tuh diajak berenang. Berarti kalau misalnya lomba renang, seenggaknya 5 besar dapat dong. 5 besar tapi dari belakang. 5 besar dari belakang. Padahal pesertanya cuma 3. Gimana ya? Tapi dia nomor 5 gitu. Pertanyaan lagi. Kan aku panitia soalnya. Oh iya, jadi dimenangi. Coba dong, ordal dong. Ini pertanyaan selanjutnya Okezoners nih nggak salah nih. Dia udah tahu belum ya? Pilih Metallica atau Guns N' Roses? Tahu. Jadi fun fact juga nih ngomongin Guns N' Roses. Papa aku tuh bikin nama aku Axel karena dia suka Axl Rose. Gitu. Kasih tahu nih. Tuh, coba itu ada orangnya di situ boleh ditanya. Oh gitu Papa. Berarti kalau dibuka ininya bajunya ada ini dong, ada tato bunga mawar. Jadi dari kecil kalau misalkan Guns N' Roses kalau misalkan anak-anak lain disuguhin yang lagu-lagu slow, dia langsung
Sweet Child of Mine gitu. Nah, itu papi tuh. Ini kan karena papa fans dari Guns N' Roses, Axel dikasih nama Axelo. Kalau anaknya ada 5, yang lainnya 4 lagi apa? Nah, itu Ya, nggak nama tahu. Apa lagi yang dipikir Om? Member dari yang lainnya ya Om ya? Tapi memang bener itu papa yang cerita sendiri. Saya dia bikin nama asli aku kan Axel. Kak. Nah Axel itu dia bikin karena dia suka sama Axl Rose. Dia pengen anaknya kayak Axl Rose gitu. Cuman kebetulan anaknya bukan rocker nih, agak melenceng dikit gitu dari mimpinya. Beda genre ya. Beda Sukanya genre. penyanyi, udah di bidang nyanyi. Gitu. Tapi belajar Ternyata nyanyi Axl. pertama kali gimana sih kan? Tadi Axel bilang Otodidak. dia dulu iya kan backgroundnya ini ya apa benerin mobil ya otodidak. Itu otomotif. Itu otomotif. salah. Sorry. Minum dulu nih kayak. Jadi belajar nyanyi pertama kali gimana apa? Emang diajakin sama papa karena emang keluarga suka nyanyi atau suka diajakin sama teman-teman ngejam atau karena suka nongkrong abis olahraga karaokean? Jadi bakat nyanyi itu dari mana berasal? Oh jadi sebenarnya aku itu sukanya main musik Kak sebenarnya. Oh, tapi ada. Gitu. Alat musik atau Alat musik. Apa tuh? Aku pertama kali itu nyentuh gitar sama piano. Oke. Pertama kali. Keren. Terus tapi sebelum aku bisa main musik, aku udah diketahui bahwa aku bisa nyanyi. Ceritanya tuh waktu itu lagi main sama abang sama papa, kan kebetulan abang pemusik juga. Papa juga bisa main gitar sedikit-sedikit, terus dia suruh ya kayak kita lagi jamming bareng, terus ya aku nyanyi gitu loh, secara tidak sengaja aja. Terus mereka bilang kayak, oh suara kamu enak nih gitu. Tapi pada saat itu aku nggak mau kalau misalkan nyanyi itu jadi utama aku. Iya, aku maunya main musik gitu loh. Terus akhirnya belajar tekuninnya dulu musik tapi tetap nyanyi. Oh, lebih beratnya ke main musiknya. Ya? Iya, lebih jadi kayak main musiknya di sini kayak nyanyi cuma segini gitu Kak dulu. Gitu. Oh, dulu. Karena Pas dulu sekarang? nggak sesuka itu, karena aku mikirnya kayak dulu, aduh nyanyi nih kalau cowok nyanyi tuh kurang keren gitu loh. Aku mikirnya. Terus latihan musik, waktu SMA baru aku dapat validasi lagi dari teman-teman sekolah kalau lu sayang deh kalau lu nggak pertajam suara lu. Baik ya temennya. Iya. Suportif Iya, ya, Iya, circle-nya. suportif. Temen aku sampai sekarang temen deket banget. Keren. Gitu. oke, Terus akhirnya jadilah cari insights ke temen-temen yang udah lama nyanyi, lihat YouTube, lihat TikTok. Ya udah akhirnya mulai bertambah lah sedikit demi sedikit cara bernyanyinya berubah. Emang gitu. teman tuh berpengaruh ya. Benar. Lumayan berpengaruh. Berpengaruh Karena kadang-kadang Gen Z ini lebih dengerin temen daripada orang tua. Ini sama nih. genjen-genjen. Nyata Gitu. ya. Tapi kalau memang masukannya positif akhirnya Iya, berhasil kan. akhirnya Jadi tetap aja carilah ujung-ujungnya teman ke yang situ. baik. Betul. Tapi ini ada pertanyaan nih. ini Oke Zoners Axelo bisa nih. aja nih. TikTokers orang cakep kayak Axelo pernah patah hati gak sih? Ini mancing nih, pengen tahu sebenarnya punya macam. Kalau patah Gimana? kaki ya tadi pertanyaannya? jangan dong, patah jangan. hati. Kan diamputasi. Jangan patah hati. Kalau patah hati. Ini jawabannya agak hati-hati. Karena tadi barusan papanya kode. datang sambil Iya. Mamanya datang tadi barusan. Kalau patah hati pasti pernah lah. Wow. Pernah lah. Aku juga Beruntung pernah banget jatuh tuh cinta, ceweknya. teman-teman. Wah, kelas berapa tuh kelas berapa? Waduh. Ini yang jadi mantannya lagi deg-degan nih kayaknya. Satu kata untuk mantannya Axelo. Untuk orang yang pernah membuat Ucapin. Axelo patah hati. Satu kata, Ya. Satu kalimat, satu Kasih paragraf, satu buku juga nggak apa-apa. satu buku nanti nggak selesai dong Kak. Ayo ucapkan. Kata-kata untuk sang orang yang Sang mantan. Iya. Terima kasih atas waktunya dulu. Semoga panjang umur sehat selalu. Kalau ulang tahun selamat ulang tahun. Gitu aja. Aduh punya mantan begini baik banget ya. Malah Masih malah ingat terima tanggal kasih. ulang tahun mantan, masih inget. Kalau masih ingat udah move on belum ya kira-kira? Masih. Masih. Berarti. masih. Wah beruntung banget ya. Iya. Pasti kamu lagi loncat-loncat. Pasti nyesel kan? Emang mantan yang mana? Emang salah. Pasti habis ini ke YouTube direkam nih. Dipotong. Ya kan sekarang Axelo sudah berubah nih dari yang tadinya mahasiswa biasa yang suka ngejam sama teman-temannya, sekarang ngejam yang dengerin se-Indonesia. Apa harapan Axelo kepada musik Indonesia? Karena kan sekarang Axelo udah menjadi bukan orang biasa. Bagian lagi. dari musisi Indonesia. Oke. Harapan aku untuk industri musik Indonesia. Betul. Bu, harapan aku nanti akan semakin banyak lagi teman-teman yang masih belum kesampaian mimpinya untuk terjun ke dunia industri musik Indonesia, untuk akhirnya bisa terjun. Karena aku sendiri juga dulu sebenarnya pengen punya lagu tanpa harus ikut program sebenarnya gitu loh. Tapi dulu kan sempet aku kan pengen di gereja Kak. Terus dulu kita tuh sempet bikin single dan itu memang mimpi aku
untuk aku punya karya di industri musik Indonesia. Dan ternyata puji Tuhan dikasih kesempatan untuk terjun langsung ke dunia musik Indonesia. Nah, harapan aku semoga teman-teman yang belum kesampaian mimpinya untuk terjun ke dunia musik Indonesia akhirnya bisa join gitu. Yang punya jalan ya. Punya jalan dan lewat Indonesian Idol. Iya, dan buat industri musik Indonesia sendiri semoga kita sama musisi tidak ada senggol-menyenggol. Wah, bijak gitu. sekali. Terus saling support, terutama teman-teman yang baru terjun gitu. Kita saling support aja, jangan nyenggol-nyenggol. Betul. Keren itu, banget ya, support. masih muda tapi sangat bijak sekali. Axelo, kalau misalnya nih Okezoners yang nonton kan terinspirasi sama Axelo, dia bisa ternyata yang dari tadinya cuma nyanyi-nyanyi di tongkrongan sekarang bisa menjadi penyanyi yang idol. berhasil. Tips dan trik supaya bisa menjadi sesukses Axelo kalau dari Axelo sendiri. Amin, jadi orang sukses sebelumnya. Cita-citaku menjadi orang sukses. Iya. Mungkin Okezoners ada juga yang kayak saya nih, kalau nyanyi fals 1, 2, 1. Tapi kadang-kadang nyanyi itu bukan soal benar apa enggak, Kak, soal pede apa enggaknya. Itu tipsnya itu dia. pede. Jadi kan kayak misalkan gini, kita kan semua pasti start dari nggak bisa sama sekali, dari nol. Nggak mungkin kita bisa nyanyi lahir oe-oe langsung merdu gitu. Oh iya bener. Nggak mungkin. Pasti ada. Axelo lahir aja nangisnya udah merdu. Iya. Pasti ada prosesnya kan. Nah, terus kita tuh nggak tahu persimpangan apa yang ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak coba dulu, kita nggak tahu kapan kita harus belok, kapan kita harus lurus, kapan kita harus muter balik gitu. Kita nggak tahu apa yang akan kita lalui ke depannya tanpa mencoba. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak lewatin persimpangan itu gitu. Berarti harus pede dan berani mencoba. Iya, Nah, hari ini banyak banget nih Okezoners yang bertanya dari YouTube nih sekarang. Kenapa Bruno Mars jadi penyanyi favoritnya Axelo? Oke, jadi pertama aku tuh suka genre musiknya Bruno Mars gitu. Dan dulu awalnya itu jadi gini guys, karena kita semua pemusik, maksudnya abang, adekku itu suka main musik, papa juga main musik. Jadi kita tuh hidupnya di rumah setiap Sabtu pagi kalau di rumah lagi lengkap, kita itu selalu play lagu gede-gede tuh di rumah pagi-pagi. Keluarga gitu. musik ya. Iya. Sambil nyanyi. Seru banget ya di rumahnya. Tapi kan dulu aku nggak mau nyanyi kan Kak, jadi dulu cuman jadi pendengar yang baik aja. Oke. Gitu, terus dulu dimasukin lagu-lagu Bruno Mars tuh sama abang. Oke. Sebenarnya yang menjadi musisi favoritnya, yang Bruno Mars menjadi musisi favoritnya Abang. Iya, awalnya begitu. Terus akhirnya jadi aku yang sekarang gitu. Berarti Iya, ikut terinfluence. menginspirasi genre musik kamu juga. Iya. Jadi aku suka banget Bruno Mars karena menurut aku ya stage act-nya bagus. Benar. Terus dia orangnya keren juga. Dan lagu-lagunya enak-enak. Benar, gitu. jago bikin musik, pecah suaranya jago banget. Dia bukan cuman Auranya. vokalis tapi dia musisi. Iya, gitu. dan dia Iya. juga sebelum menjadi musisi, penyanyi, dia adalah pencipta musik ya. Iya, gitu. Keren. Ada pertanyaan lagi nih dari Okezoners. Kalau nggak jadi idol, sekarang bakal jadi apa? Duh, pada kepo-kepo ya. Kalau sekarang nggak jadi idol mungkin ya aku masih balik lagi ke kehidupan sebelumnya ya. Kuliah, terus main basket lagi. Mungkin aku nggak tahu arah hidup aku kemana. Tapi kalau cita-cita sebenarnya aslinya pengen cita-cita jadi apa? Dulu itu aku sempat ngejar jadi atlet basket, Kak. Oh, Gitu. Pantesan tadi pas Axelo kita undang ke dalam, kita semua berasa kurcaci ya. Tinggi banget. Iya, kok tinggi banget ya. Dan masih 19, 18 ya. Tapi kayaknya udah nggak tumbuh lagi aku, Kak. Oh, nah. Soalnya 172 dari 2 tahun yang lalu nih kebetulan. Gitu. Wow. Tinggi banget. Udah segini dari Kita 2 nggak tahun nunggu lalu. lagi, Pak, ya. Iya, kita Oh, jadi cita-cita menjadi atlet Dulu sempet ngejar jadi atlet basket. Sama lagi karena kebetulan abang main basket juga. Kan abangnya jadi influence ya. Iya. Semoga abangnya tidak melakukan hal-hal negatif Hai, nanti Abang. dilakukan sama Axelo. Misalkan abangnya suka kalau orang lagi main ke rumah, sendalnya suka diumpetin. Nggak boleh tuh. Negatif Ditukar-tukar tuh, ya. tuker-tuker. Iya. Dia ke warung ditukar, bang tukar jadi asinan, ditukar jadi asinan. Nggak boleh, semoga abang. Dulu ngejar jadi atlet basket, terus kayaknya waktu aku start tuh umurnya udah ketuaan gitu. Jadi udah nggak ada waktu buat step up lebih lagi sehingga skillnya nggak mungkin nggak sama teman-teman yang udah mulai duluan. Kayaknya fansnya banyak nih yang Tuh. mantengin pagi Ngomongin ini. basket, Dan tahu di semua soal pertanyaan Axelo loh. di YouTube, kalau main basket biasanya di mana? Wah, ini pasti ada. Biasanya sih di lapangan ya. Iya, biasanya di lapangan basket. Kalau merenang nggak mungkin ya. Iya. Nggak keturun. Lapangan basket bukan lapangan volley. Bener. Ya. Kalau lapangan Lapangan volley intinya. beda cerita gitu. Iya, Pokoknya apalagi lapangan Pokoknya di udara lapangan ya, aja. nggak boleh di lapangan udara. Ada pesawat. Iya. Nabrak nanti. Tapi jangan ntar diomelin sama fans. Gimana. Nah, ada lagi nih fansnya. Axelo kangen Jambore
apa nih? Jambore Sulut Go. Oh, ini kakak-kakak nggak tahu mungkin. Enggak tahu. Kemarin aku minggu lalu tuh habis dari Manado. Acaranya itu Jambore Sulut Go GBI. Itu acara gereja rohani, acara gereja sebenarnya. Jadi aku datang ke Manado buat istilahnya kita pelayanan nyanyi di acara Jambore itu. Baru banget pulang kemarin minggu lalu. Kangen. Karena acaranya seru banget. Dan ramai banget Kak. Kalau nggak salah totalnya di situ 6.000 orang. 6.000 orang, wow, gokil, ramai banget. Axelo nyanyi di sana. Dan aku nyanyi di situ. Keren. Tapi kalau tadi kan udah sempat disinggung juga kalau misalkan Bruno Mars itu sebenarnya dari ABBA. Tapi kalau Axelo sendiri, musisi yang menjadi kayak, gue pengen jadi kayak dia nih. Oh, yang dari aku sendiri. Iya. Kalau misalkan karena kita ngelihatnya itu semenjak aku lumayan mengerti sedikit demi musik mengenai musik dan vokal, aku tuh suka banget vokalnya Michelangelo Overtones. Terus aku juga suka Afgan gitu. Jadi beberapa walaupun Afgan itu bukan di era saya ya. Iya. Sebenarnya Era saya. Iya, tapi Iya kan? tahu ya. Dan nggak lupa almarhum Glenn Fredly juga. Oh iya, itu luar biasa. biasa. Itu juga tahu luar biasa. Itu keren ya. karena mereka musisi-musisi keren dan udah jadi musisi di usia muda. Benar. Betul. Dan kalau Kamika sendiri kan mereka dia jebolan program juga X Factor kan. Jadi kayak terinspirasi juga, oh dia yang lulusan X Factor juga bisa ya. Ternyata aku juga harus bisa gitu. Keren influence-nya ya. Kalau Bung Glenn itu dia juga musisi dan Dia mah paket lengkap. iya, dan menurut aku di Indonesia jarang yang bisa kayak Bung Glenn. Gitu. Dia Nggak semua orang bisa ya. dan lagu yang diciptain itu keren-keren banget. Dan selalu hits sampai Benar, sekarang benar. nempel Sampai terus sekarang. di kepala. Dan bahkan dia udah meninggal sekalipun lagunya masih diputar kemana-mana. Lasting, Gitu. betul. Dan ya betul sampai lagu dia dan membawakan lagunya tuh menjiwai banget. Iya. Jadi kita ikut merasakan Iya, sama itu nggak semua penyanyi bisa. Sama kayak kalau ke Afgan sendiri kenapa aku suka, dia tuh kayak nerapin isi hatinya ke dalam sebuah lirik lagu yang mereka Tuh, yang keren dia tuh. bikin Nggak gitu. semua Dan penyanyi iya, dan bisa nggak ya. semua penyanyi Betul, bisa. Karena banyak penyanyi itu yang hanya nyanyi. dia dengar kisah orang lain dia jadiin lagu gitu loh. Dia dengar kejadian apa dijadiin lagu. Tapi kalau menurut aku yang aku tahu ya, koreksi kalau salah teman-teman. Penyanyi-penyanyi yang aku suka dan aku rasa banyak juga sekarang penyanyi yang udah begini, mereka itu curahin isi hatinya ke dalam lirik lagu. Nah, aku pengen jadi penyanyi-penyanyi seperti mereka. Betul. Kayak banyak yang mau dicurahin di lagu nih. Amin. Ada pertanyaan lagi nih. Dari TikTok ada niatan rilis lagu sendiri nggak katanya? Oh, pastilah kalau dari Berarti udah ditungguin. Maksudnya Iya. rilis lagu judulnya sendiri. Apa sih? Lah, kok kau tahu sih? Rilis Kok kakak tahu sih judulnya? Kan saya Bercanda, bro. Tunggu aja ya, teman-teman. Tapi ada ini nggak, Axelo, kan kalau misalkan nyanyi itu ada banyak pantangannya. Ada yang bilang jangan makan goreng-gorengan. Makan kencur. Ada yang harus makan Ngunyah kencur. Ada lagi yang bilang jangan teriak-teriak berapa jam sebelum latihannya, jangan keras-keras nanti suaranya habis. Kalau Axelo dalam menjaga suara supaya tetap prima gimana? Jadi karena aku cinta banget makan, Nah, ini yang susah ya kan? Ini dia Apalagi nih, makanan yang aku minyak cinta tuh kayak tadi Cinta mie banget ayam, nasi Emang pasti pakai padang, minyak bawang. ayam Nasi padang tuh goreng, satu rendang. satunya. Itu kan tajam buat tenggorokan. Tapi yang harus kita ketahui, kalau berlebihan itu yang nggak boleh. Gitu. Kalau porsinya sesuai. Kalau porsi sesuai, cukup, itu harusnya nggak masalah gitu. Dan sisanya ya bener, kalau misalkan mau performing, masa kita teriak-teriak Oh iya benar. gitu. Mau nyanyi apa dikira orang gila? Oh itu. iya benar. Oke. Tapi Axelo, memang itu ngejaga juga kan pita suara biar nggak nggak- cedera juga Oh, gitu. keren banget. Axelo balik ke Indonesian Idol nih. Kemarin waktu ikut Indonesian Idol, komentar juri mana sih yang paling nyangkut di kepala? Oh iya. Komentar juri. Apa nih yang positif apa yang Yang menurut Axelo tuh Mampu membuat Axelo menjadi Axelo yang sekarang. dan selalu teringat gitu. Oh iya, walaupun misalnya terdengar tajam tapi itu ternyata benar ya gitu kan, setelah masuk ke industri musik memang seperti ini harusnya gitu. Nah, kalau ini pasti semua teman-teman dan kakak-kakak alumni akan menjawab orang yang sama. Mas Apa Anang. tuh? Mas Anang. Mas Anang. Jadi waktu di Spekta, sebelum aku masuk Spekta, Mas Anang tuh jarang kasih komen ke aku. Oke. Jadi sekalinya dia komen, itu di Spekta 1 pertama kali aku ngerasain tonjokan dari kata Mas Anang yang sangat sakit. Karena diberikan kepada Axelo, Iya. Jack Diri. Jadi waktu itu aku Jepit ya. tampil sangat kurang baik, sangat tidak baik. tidak maksimal ya.
dan gak prima juga. Dan akhirnya aku dapat komen dari Mas Anang, kamu dari 8 penampil kamu yang paling buruk. Aduh. Kuat banget. Aduh. Gimana tuh rasanya waktu itu? Rasanya waktu itu Udah di depan rasanya orang waktu banyak itu, gitu. sebenarnya technically karena aku tahu penampilannya buruk, jadi ya udah aku terima. Oke. Oh, Kayak gitu. good. Nice. Terus, Ya, terus akhirnya aku kembali ke backstage. Aku ya seperti biasa teman-teman kasih semangat dulu, Oke. dan akhirnya aku merenung sendiri. Terus ya udah aku dapat apa ya? Dapat sesuatu dari omongan itu, kayak oh, berarti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup gue harus lakuin semua yang terbaik, mau gue sakit, mau gue ini, mau gue itu, karena kalau kita nggak lakuin yang terbaik, siapa lagi yang mau lakuin? betul. Dan nggak harus mencari alasan-alasan ya udah. Harus Iya, maksimal. udah no excuse, betul, no excuse. Keren. Nah ini kan kalau misalkan orang yang nonton nih di layar TV penampilan para finalis atau Finalis, peserta Indonesian Contestant. Idol, kayaknya ini mah gampang kalau nyanyi kayak gini doang mah gue Iya benar. Kadang kalau komen tuh gampang banget ya. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan yang Okezoners mungkin pernah nonton langsung Indonesian Idol di lokasi, itu sebenarnya agak sedikit perbedaannya. Kalau misalkan nonton di TV atau Iya. misalkan di lokasi, kayak suaranya bergema. Terus habis itu ada misalkan 5 menit lagi live, 3, 2, 1 Ada harus tekanan-tekanan pas. ya. Terus kalau live kan kadang-kadang suara ketukan pertama di keyboard, wah udah lewat nih gitu, dan nggak bisa harus diulang ngepasin. lagi. Betul. Kesulitan apa sih yang menurut Axelo yang paling beda antara kita nih sebagai penonton kalau nonton Indonesian Idol, jadi gini mah gampang, dengan Axelo sendiri yang sudah Yang merasakan langsung. Iya. Oke, jadi gini. Pertama, latar belakang semua finalis itu kan beda-beda. Ada yang terjun di dunia memang tarik vokal dari awal kayak Kak Sabrina. Ada yang memang dia kuliah jurusan musik kayak Kak Manisa. Dan seperti saya yang nggak punya pengalaman apa-apa. Gitu. Oke. Dan saya pertama kali terjun langsung ketemu juri-juri yang latar belakangnya juga penyanyi dan produser. Kayak Bang Judika, Bunda Maya, Kak Unge, Teh Ocha, dan Mas Anang. Terus juga penonton yang ada di studio kurang lebih sekitar 2.500 sampai 2.000. Wow, luar biasa. Iya, dan aku nggak pernah ada di dunia itu, guys. Sekarang gini, logikanya gini aja. Ketika misalkan nih, kayak kakak-kakak atau teman-teman semua datang ke dunia yang belum pernah disentuh sebelumnya, apakah teman-teman mau kelihatan salah? Tentu Pasti main aman kan? Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman semua. Gitu, oke, Zona. Begitu. Jadi kayak memang kelihatannya mudah. Kalau aku nonton sebagai penonton di rumah sebelum aku ikut idol juga memang kelihatannya sangat mudah. Tapi percayalah, pressure, adrenalin itu nggak bisa terkontrol. Betul. Mau kita dibilang kan lu udah lama di panggung, tetap aja gitu loh. Nggak bisa dikontrol karena balik lagi kita belum pernah terjun di dunia itu gitu. Dan cara orang bisa antisipasi itu beda-beda. Beda-beda kesiapan Dan itu perlu jam orang ya. terbang. Yang aku nggak Betul. punya. Itu menurut aku ya teman-teman. Teman-teman bisa koreksi kalau salah gitu. Nah, kedepannya mungkin lebih didukung lagi nih Axelonya. Jangan kebanyakan di komen-komen. Tapi kadang-kadang hate comment juga ngebantu aku buat step up. Iya. Jadi kadang-kadang Jadi masukan iya, hate comment tuh bikin aku sadar, oh lu belum cukup nih sampai di sini. oke. Lu harus meningkat lagi gitu. Jadi yang penting hate comment-nya nggak lari-lari dari yang lain, nggak bawa-bawa ke nggak masalah yang kemana-mana, lain. karena nggak netizen kan masalah, suka gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube. Kak Axel kangen nggak dengan teman di Idol? Oh, kangen dong, karena semenjak misa-misa kan kita jarang ketemu. Ada yang jadwalnya di luar kota, ada yang di dalam kota. Kemarin juga aku ke Manado dan mereka justru ada show di Jakarta yang saya nggak bisa nonton. Ya. Karena kan biasanya aku kalau teman-teman ada show aku datang. Kayak kemarin temenku Rara, dia ada show teater, aku datang. Saling support ya. Iya. Keren banget ya. Terus kalau misalkan Kaeca juga ada manggung deket-deket juga kalau aku bisa datang. Kemarin dia latihan aku datang. Tapi ya jelas kangen. Cuman banyak juga teman-teman nih masih sering ketemu gitu. Cuman kayak Bang Fajar, Kak Sabrina, Mesa itu kan aku udah lama gak ketemu. Kayak pasti kangen juga. Bang Pice juga udah lama gak ketemu. Pengen gitu rasanya suatu hari kita finalis kita Ngumpul. Semua reunian ya, seru Iya. ya. Oke.
Kebetulan nih lagi ngomongin ngumpul, gue punya warung makan nih, Axelo, mungkin bisa ngumpul di warung makan gue. Murah kok harganya, tenang. Nanti kayak di Rame, biar rame. biar rame. Iya. Saya dia. Bisa Kak, di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Ntar kita ngomongin di belakang. Ini kebetulan di sini. Oh, Iya, di sini. nah, jadi kita ngomongin di belakang nanti ya. Nah ini terakhirnya Axelo kan Terakhir Kak. Terakhirnya Axelo kan kamu selama menjalani Indonesian Idol pasti banyak banget support dari orang tua. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada orang tua dan keluarga yang sudah support Axelo sehingga Axelo bisa menjadi ada di titik ini. Papa saya jadi senyum-senyum tuh. Papa lagi dengerin apa ya? Papa boleh bisa tutup kuping sebentar ya? Enggak Axelo, mungkin Kalau buat seluruh keluarga besar, teman yang udah dukung, pasti aku mau ucapin terima kasih banyak udah ada di perjalananku selama aku hidup di dunia ini dan di Indonesian Idol. Selain atas izinnya Tuhan, hidupku juga nggak bisa berjalan di Indonesian Idol tanpa adanya kalian. Jadi terima kasih banyak udah hadir di hidup aku, di perjalanan aku, dan semoga kita bisa terus jalan bareng-bareng dan menuju kesuksesan bareng-bareng juga. Luar biasa. Tapi aku ada satu lagi. boleh. Axelo nih kalau misalnya bisa memilih nih mau duet sama siapa dari sekian banyak alumni Indonesian Idol, mau pilih siapa? Aduh. Sulit nih. Ayo. Aku jawabnya yang alumni. sesuai Aku jawabnya, jenis musik. Aku mungkin. jawabnya alumni dan temen yang sekarang boleh nggak? Boleh, Bebas. siapa aja pokoknya. Sebenarnya kalau temen yang sekarang sih udah sering aku ngomong, maksudnya udah sering banyak yang nanya. Jadi kalau sekarang sama season 13, aku mau duetnya sama Kak Eca sama Bang Kendris. Jadi kalau ceweknya yang Kak Eca, kalau cowoknya Bang Kendris. Karena Kak Eca, menurut aku kita Kendris. punya selera musik yang sama. Oke. Gitu. Tapi kalau alumni, Bang Roni Parulian ya? Bang Roni Parulian, Bang Judika juga. Ayo dong Bang. Judika, iya. Keren Bang banget. Judika juga, aku pengen duet sama Bang Judika, Bang Roni, Katiara Andini. Ayo dong Kak Titi. Kalau banyak kan yang bilang kalau bikin lagu di Indonesia, kalau nggak ngomongin cinta-cintaan, kalau nggak ngomongin jatuh cinta, Putus cinta. perselingkuhan, ditinggal, Ghosting, beda agama. ghosting. Oh, beda agama. Kalau dari Axelo, lagu yang pengen dibikin pertama kali ngomongin tentang apa? Axelo? Kan kalau misalkan banyak musisi yang ngomong soal sakit hati, kenapa nggak kita bahas berbunga-bunga aja? Oh, berarti genrenya lebih ceria ya. Pas lagi Butterfly Era gitu. Cocok. Gue punya ide nih, ngomongin lagu yang berbunga-bunga, jangan lupa ntar ajak Mbak Bunga Citra Lestari. Menjadi duetnya boleh atau nggak jadi model video klipnya. Betul. Baiklah kalau gitu Axelo sudah mampir ke kosan kita. Terima kasih banyak. Kosan ya? Iya, di kosan. Nah, ibu kosan. Belum nyobain tempat makannya? Oh iya, makanya dia jualan di depan, di belakang kosan. Gitu. Terima kasih banyak. Sukses terus. Terima kasih ya, semoga Cita-citanya semua segera terwujud. Amin. Kalau ada penyidik-penyidik segera dihancurkan. Amin. Yang penting jangan lupa doa papa dan doa orang Betul, terdekat. selalu berbakti ya. Orangnya di situ. Papanya tuh baik banget loh sampai nganterin loh, keren banget. Oke, terima kasih banyak juga Oke Zoner sudah nonton. Semoga kita bisa ketemu lagi. Axelovers juga. Siap. Kalau gitu saya Tommy pamit. Saya Fitri. Axelo juga pamit. Kita ketemu lagi di Morning Zone besok dari jam 9 sampai jam 9.45. Sampai jumpa. Selamat Sampai pagi. jumpa. Bye.